Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, sambil kita menunggu film Mortal Kombat kedua yang katanya akan rilis tahun 2020 mendatang ya. Kali ini kita bahas mengenai sebuah film atau pasti game live action yang dimana ini adalah film yang paling gua benci sampai sekarang, bahkan dari pihaknya kemungkinan udah tutup ya. Yaitu adalah film Tekken tahun 2010. Waduh, oke. Ini buat kalian yang seumuran sama gua yang suka banget dengan franchise game Tekken. Well, ini adalah film yang paling bangke banget dan juga paling sampah banget di berbagai macam adaptasi game live action yang pernah gua tonton ya. Lah kok bisa? Oke. So Mario Booster, let's break down this video. Semoga aja bagus ya, karena dari dulu udah berepic seperti bencinya elemen komedi dan kita tahu ya udah pernah baca komedi Jawa Bumi ya. Oke, buat kalian yang belum tahu, franchise game Tekken ini adalah sebuah franchise game yang penuh aksi dan juga penuh dengan pertarungan ya. Yang dimana game ini udah pernah ada sejak tahun 90-an sampai sekarang mereka masih bertahan. Yang dimana tahun ini mereka udah merilis game Tekken 8 di konsol PS5 dan juga Steam ya. Wah, dan gua udah main game Tekken ini dari zaman-zamannya PS2 sampai kepada di era-era Steam sekarang ya. Dan game Tekken pertama yang gua mainkan itu adalah game Tekken kelima yang ada di PS2 ya. Well, siapa sih yang nggak tahu dengan game yang satu ini? Karena ya lagi-lagi kalau di zaman-zaman PS2 itu ya, kalau gua beli di toko-toko kaset PS2, mereka tuh pasti menayangkan official trailernya Tekken 5 ini, yang dimana sampai sekarang itu adalah the best opening yang pernah gua lihat untuk game Tekken ya. Heihachi Mishima is dead. Dan pas itu tahun 2009 gue tuh masih kelas 6 SD, yang dimana gue menemukan di TV itu ada sebuah cuplikan official teaser untuk film Tekken live action, yang dimana saat itu gue memikirkan anjir Tekken akhirnya ada filmnya nih. Tapi pas keluar filmnya, anjir, gue merasa apa yang gue bayangkan selama ini dari film itu ternyata buyar semua, karena semua plot kisahnya itu dibuat enteng banget, dan juga dalam segi kostum dan juga dari sinematografinya itu semuanya sangat murah ya. Literally kayak film murah yang gak ada budgetnya. Itu dia yang gua tangkap pak, seperti itu. Makanya di film apa-apaan sih? Kayak ini kan franchise game Tekken. Tekken itu adalah sebuah game yang sangat kaya banget akan karakternya, akan CGI-nya, bahkan kaya akan plot story-nya. Itu yang gua debakan. Tapi pas difilmkan, anjir itu semuanya hancur banget, dan gue sebagai player sangat kecewa dengan film live action yang satu ini ya. Dan gue menemukan ada banyak banget perbedaan yang pengen gue jabarkan di video ini ya. Yang pertama, semua karakternya dibuat berbeda. Yang gak semua sih, ada beberapa yang mereka tuh masih sama di gamenya, tapi kebanyakan mereka tuh diubah ke versi film live action ini. Contohnya adalah Jin Kazama yang diperankan oleh John Woo di film Tekken tahun 2010 ini ya. Yang dimana di film ini mengisahkan kalau Jin Kazama ini adalah seorang pemuda yang ingin balas dendam kepada Heihachi Mishima yang telah membunuh ibunya si Jun Kazama, yang merupakan mantan petarung Tekken yang ada di game arena tersebut ya, seperti itu. Nah, sedangkan di game itu jauh lebih luas dan juga jauh lebih kejam ya, yang dimana Jin Kazama ini adalah orang Jepang yang dimana dia ingin balas dendam kepada kematian ibunya karena ibunya udah dibunuh oleh iblis yang bernama Ogre. Akhirnya Jin Kazama ini langsung ingin gabung kepada turnamen Tekken yang diadakan oleh Heihachi Mishima. Nah, tujuannya adalah siapapun yang ikut turnamen ini, maka mereka akan mendapatkan sebuah hadiah yang besar, termasuk mereka akan mendapatkan sebuah kekayaan dari asetnya Mishima, dan juga mereka akan mendapatkan bayaran yang sangat mahal dan menjadi auto orang kaya ya, seperti itu. Makanya ada banyak banget para petarung ini yang ingin ikut dalam turnamen Tekken ini ya. Ada cyborg, ada cewek pegoda, bahkan ada agen rahasia, ada samurai. Well, ada banyak banget dari mereka itu yang ikut dalam turnamen Tekken yang satu ini. Makanya kalau kalian cek di berbagai macam select mode untuk per karakternya, itu ada banyak banget dari mereka itu yang unik-unik, kayak Martial Law, Paul Phoenix, Yoshimitsu, Jin Kazama, habis itu ada Craig Marduk, King, Armor King. Anjir lah, gue sangat geek banget mengenai game yang satu ini, karena ya lagi-lagi gue tuh adalah fans lama Tekken, ya udah tahu bagaimana plot ceritanya, ya udah tahu bagaimana seluk beluknya. Bahkan gue tuh nonton di Netflix ada namanya Tekken Bloodlines ya, yang dimana itu adalah film
animasi Tekken yang dimana itu mengisahkan bagaimana awal-awal Tekken ini terbentuk buat kalian para fans Tekken yang masih kurang paham mengenai plot ceritanya ya, seperti itu. Makanya gue sebagai fanboy Tekken sih sangat-sangat suka banget dengan game yang satu ini, tapi tidak dengan filmnya, karena lagi-lagi Pak, filmnya udah merusak semua suasananya Pak, semua dirubah total. Nah, setelah gue cek, ternyata gue menemukan kenapa mereka tuh mengubah semuanya di versi gamenya. Ternyata mereka kehalang lisensi dari PH aslinya. Seperti kalian tahu ya, kalau Tekken ini dibuat oleh sebuah PH yang bernama Bandai Namco, dan mereka merasa kemahalan karena memang dari filmnya juga sangat low budget banget, dan juga ada banyak banget set tempat, terutama di bagian arena Tekkennya yang sangat-sangat cheap banget dan juga low budget banget. Makanya gue ketika nonton film ini berasa banyak banget yang kurang dan juga tidak enak dipandang mata, seperti itu ya. Nah, ngomongin soal outfit dan juga kostum dari per karakternya, ada satu orang yang buat gue tuh sangat suka banget dengan karakter yang satu ini, yaitu Eddie Gordo. Yang dimana Eddie Gordo di film ini itu sangat mirip banget dengan versi gamenya, dan juga mereka pakai aktor yang merupakan seorang stuntman yang pandai dalam hal bidang pertarungan capoeira. Nah, ini sama banget dengan versi gamenya, yang dimana Eddie Gordo juga adalah petarung capoeira juga yang ikut dalam turnamen Tekken ini ya. Jadi dalam segi konsep aktor juga oke, bahkan gerakannya, bahkan gimmicknya, semuanya sama banget dengan game yang satu ini ya, seperti itu. Makanya kemungkinan yang gue sangat respect banget tuh adalah si Eddie Gordo ini, seperti itu. Wah, gila. Tapi sisanya mereka tuh kayak cuman cosplay doang, bahkan mereka tuh nggak insert banget dengan karakternya. Seperti gamenya itu beda banget, Jinka sama beda, Brave Fury beda, Yoshimitsu juga beda. Astaga, ini film apa sih? Ini bukan Tekken yang gua kenal gitu loh. Makanya gue sebagai fans sangat kecewa dengan hasil dari film Tekken yang satu ini ya. Nah, terutama yang paling dirubah itu adalah Heihachi Mishima yang diperankan oleh Keri Hiroyuki Tagawa. Nah, maaf, dia itu adalah aktor yang sangat gue suka banget karena dia pernah bermain di film Mortal Kombat tahun 1995 sebagai villain, yaitu Shang Tsung. Nah, itu bagus banget di film itu. Tapi ketika dia main di film Tekken ini sebagai Heihachi Mishima, itu dirubah total oleh PH-nya Pak. Yang dimana di gamenya Heihachi itu adalah orang yang sangat brengsek banget, bahkan dia itu adalah orang yang ingin memonopoli semua usaha yang ada di kota itu atas nama dia sendiri sebagai Heihachi Mishima, sebagai orang terkaya di kota itu ya. Tapi di film ini dibuat berbeda jauh bos, dimana itu adalah orang yang sangat-sangat cool banget, bahkan itu adalah orang yang baik banget kepada si Jin Kazama dan juga semua para petarung Tekken yang ada di sana. Itu gue sangat kesel banget sih. Ini bukan Heihachi yang gue kenal, ini bukan Heihachi yang sering gue mainkan di gamenya, beda banget. Please ya, mereka tuh kalau mau mengangkat film game live action, jangan sampai dibuat seperti kayak film Tekken ini ya. Tapi nggak semua sih, di zaman sekarang juga ada banyak banget yang bagus. Contoh adalah The Last of Us. Nah, ini adalah film game live action yang sangat gue suka banget dalam segi konsepnya. Bahkan mereka tuh gak jauh-jauh banget dari game aslinya. Dan itu gue sebagai player juga sangat suka banget dengan melihat film Last of Us ini yang diperankan oleh si Pedro Pascal dan juga si anaknya. Wah, itu gokil banget, gila. Oke, makanya skor untuk film Tekken tahun 2010 gua kasih nilai ya sekitaran 2/10 lah ya. Dan bahkan emosi gua juga bercampur aduk antara marah dan juga kesel dan juga mau nangis. Kenapa? Tekken yang selama ini gua tunggu-tunggu ternyata hasilnya sesampah ini Pak. Anjir, astaga, apaan sih? Oke, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai film Tekken tahun 2010 ini? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!